inverse 3 kali 3. Rumus inverse matriks berorder 3 kali 3. Mencari inverse matriks berorder 3 kali 3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan transformasi baris elementer. Adjoint matriks merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Rumus inverse matriks 3 kali 3 yaitu A inverse sama dengan adjoint A dibagi mutlak A dengan mutlak A sama dengan 0. Selanjutnya contoh soal inverse matriks 3 kali 3, di mana A-nya itu sama dengan 132, 262, 594. Tentukan inverse matriks A. Untuk menjawab soal inverse matriks ordo 3 kali 3 itu kita harus menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Sedangkan di sini kita belum memiliki nilai determinan A dan nilai adjoint A. Jadi yang pertama itu kita akan mencari determinan terlebih dahulu, di mana kita akan menulis ulang kembali nilai A matriks, yaitu 132, 262, 594. Setelah kita menuliskan ulang, lalu kita mengambil dua kolom terdepan. Setelah kita mengambil dua kolom terdepan, lalu kita pindahkan ke ruas kanan, di mana kolom dua terdepan itu ada 1, 2, 5, dan 3, 6, 9. Kedua kolom tersebut kita pindahkan ke ruas kanan. Setelah kita pindahkan ke ruas kanan, lalu kita akan menentukan diagonal utama dan diagonal kedua. Di mana diagonal utama itu kita mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Diagonal kedua yaitu dimulai dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi diagonal utamanya itu ada 164, 325, 229. Selanjutnya ada diagonal kedua yaitu 265, 129, dan 324. Setelah menentukan diagonal utama dan diagonal kedua, selanjutnya kita akan mengurangi diagonal utama dikurangi dengan diagonal kedua. Tapi sebelum itu kita akan menjabarkan terlebih dahulu dengan mengalihkan dan menjumlahkan, di mana diagonal utamanya itu ada 1 dikali 6 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 2 dikali 9. Itu diagonal utama, lalu dikurangi dengan diagonal kedua, di mana diagonal kedua itu ada. Setelah kita menjabarkan seperti itu, selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu, di mana 1 dikali 6 dikali 4 hasilnya 24, ditambah 3 dikali 2 dikali 5 hasilnya 30, ditambah 2 dikali 2 dikali 9 hasilnya 36. Lalu dikurangi dengan diagonal kedua, di mana 2 dikali 6 dikali 5 hasilnya 60, ditambah 1 dikali 2 dikali 9 hasilnya 18, ditambah 3 dikali 2 dikali 4 hasilnya 24. Setelah kita kalikan seperti itu, lalu kita jumlahkan. Jadi diagonal utamanya kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 24 ditambah 30 ditambah 36 hasilnya 90, dikurangi dengan diagonal kedua, yaitu 60 ditambah 18 ditambah 24 sama dengan 102. Jadi diagonal utama dan diagonal keduanya kita kurangkan, di mana diagonal utamanya 90 dikurangi diagonal keduanya 102, hasilnya itu min 12. Selanjutnya kita akan menentukan matriks minor dan major, di mana kita yang pertama itu kita akan menentukan terlebih dahulu matriks minor. Jadi di sini tuh ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Yang pertama itu A11, yang artinya A baris 1 dan kolom 1. Jadi baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Di mana baris pertama itu 132 dan kolom pertama itu 125. Itu anggap saja kita hilangkan. Tersisa kan 6, 2, 9, 4. Nah, kita tuliskan kembali.
Setelah itu kita akan mengalihkan atau mengurangi diagonal utama dengan diagonal kedua, di mana diagonal utamanya itu 6 dan 4. Lalu diagonal keduanya itu 2 dan 9. Jadi 6 dikali 4 hasilnya 24, dikurangi 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi hasilnya 6. Selanjutnya ada baris pertama dan kolom kedua. Baris utamanya itu 132, kolom keduanya itu 369. Anggap saja itu kita hilangkan. Selanjutnya itu kita akan mengurangi diagonal utama dan diagonal kedua. Diagonal utamanya itu 24, diagonal keduanya itu 52. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8, dikurangi 2 dikali 5 hasilnya itu 10. Jadi 8 dikurangi 10 hasilnya negatif 2. Selanjutnya ada A, baris pertama dan kolom ketiga, di mana baris pertamanya itu 132, kolom ketiganya itu 224. Anggap saja kita hilangkan, jadi sisanya itu ada 2659. Selanjutnya kita akan mengalihkan 2 kali 9 hasilnya 18, 6 kali 5 hasilnya 30. Lalu 18 dikurangi 30 hasilnya negatif 12. Selanjutnya itu ada baris 2, kolom pertama. Jadi baris keduanya itu ada 262, kolom pertamanya itu ada 125. Anggap saja kita hilangkan, jadi sisanya ada 3294. Setelah itu kita kalikan lagi, kita kurangkan diagonal utama dan diagonal kedua dengan cara dikalikan. 3 dikali 4 hasilnya 12, dikurangi 9 kali 2 hasilnya 18. Jadi 12 dikurangi 18 hasilnya negatif 6. Lalu ada baris kedua dan kolom kedua, di mana baris keduanya itu 262, kolom keduanya itu 369. Jadi sisanya itu ada 1254. Setelah itu kita kurangi diagonal utama dan diagonal kedua dengan cara dikalikan. 1 dikali 4 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Jadi 4 dikurangi 10 hasilnya min 6. Selanjutnya ada baris kedua dan kolom ketiga, di mana baris keduanya itu 262, kolom ketiganya itu 224. Lalu kita kurangi lagi diagonal utama dan diagonal kedua, di mana 1 kali 9 hasilnya 9, dikurangi 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 9 dikurangi 15 hasilnya negatif 6. Selanjutnya ada baris ketiga dan kolom pertama. Jadi baris ketiganya itu ada 594, kolom pertamanya itu ada 125. Sisanya ada 32 dan 62. Kita tulis ulang, lalu kita kalikan silang atau kita kurangi diagonal utama dan diagonal kedua. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, dikurangi 6 kali 2 sama dengan 12. Hasilnya sama dengan min 6. Selanjutnya ada baris 3, kolom kedua, di mana baris 3-nya itu 594, kolom keduanya itu 369. Jadi sisanya itu ada 12 dan 22. Kita akan mengurangi lagi diagonal utama dan diagonal keduanya. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2, dikurangi 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. Ini ada baris ketiga dan kolom ketiga, di mana baris ketiganya itu 594, kolom ketiganya itu 224. Lalu kita kurangi diagonal utama dan keduanya dengan cara 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 6. Jadi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah kita menentukan matriks minor, selanjutnya kita akan menentukan matriks major. Di mana untuk menentukan matriks major ini kita menggunakan rumus plus minus plus minus plus minus plus minus plus, di mana kita akan memasukkan hasil dari matriks minor itu ke dalam rumus tersebut. Jadi
plus ini, jadi kita akan pindahkan baris 1 dan kolom 1 yang dimana hasilnya itu 6. Lalu baris 1 kolom kedua yang dimana hasilnya min 2. Lalu baris 1 kolom ketiga hasilnya min 12. Lalu baris kedua kolom pertama hasilnya min 6. Lalu baris kedua kolom kedua hasilnya min 6. Lalu baris kedua kolom ketiga hasilnya min 6 juga. Lalu baris ketiga kolom ke-1 hasilnya min 6. Lalu baris ketiga kolom kedua hasilnya min 2. Lalu baris ketiga kolom ketiga hasilnya 0. Setelah kita jabarkan seperti itu, lalu kita kalikan, di mana positif 6 dikali positif hasilnya tetap 6. Lalu negatif 2 dikali dengan negatif hasilnya jadi positif kan. Jadi yang pertama ini ada 6. 6 itu kan positif, dikalikan dengan positif jadi tetap positif. Selanjutnya ada min 2, di mana itu ada min. Min dikali min menjadi positif, jadi hasilnya itu 2. Selanjutnya ada min 12 dikalikan dengan positif. Jadi positif dikali negatif hasilnya tetap negatif. Lalu selanjutnya ada min 6, di mana min kali min hasilnya positif, jadi 6. Selanjutnya ada min 6 dikalikan dengan positif hasilnya min 6, karena positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Selanjutnya ada min 6, di mana min dikali min sama dengan positif 6. Selanjutnya ada min 6 dikalikan dengan positif, di mana positif kali negatif sama dengan negatif, jadi tetap min 6. Selanjutnya ada min 2 dikali dengan min. Min dikali min sama dengan positif, jadi positif 2. Selanjutnya 0 dikalikan dengan positif, hasilnya tetap 0. Setelah kita mencari matriks minor dan mayor, selanjutnya kita akan menentukan adjoin, di mana untuk menentukan adjoin ini kita hanya merubah yang tadinya baris menjadi kolom. Baris itu ke samping, kolom itu ke bawah. Jadi yang tadinya 6, 2, min 12 itu baris, kita akan rubah menjadi kolom. Jadi 6, 2, min 12 itu kita turunkan ke bawah. Lalu ada 6. Perlu kita ingat, baris itu ke samping, sedangkan kolom itu ke bawah. Jadi, yang tadinya 6, 2, min 12 itu ke samping atau baris menjadi baris, kita ubah menjadi kolom, yaitu ke bawah. Jadi, 6, 2, min 12. Selanjutnya ada 6, min 6, 6. Tadinya kan baris, kita ubah menjadi kolom. Jadi, 6, min 6, 6. Kita ubah posisi. Selanjutnya juga ada min 6, 2, 0. Yang tadinya kan baris, kita ubah jadi kolom ke bawah. Jadi min 6, 2, 0. Nah, kita telah menentukan adjoinnya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai determinan A dikali adjoin A, lalu kita akan menentukan inverse atau mengerjakan soal utama, yaitu menentukan inverse 3 kali 3, di mana kita harus menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Jadi, A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kita kan telah mencari determinan, hasilnya itu min 12. Jadi, kita pindahkan. Jadi, min 12, di mana jadi 1 per min 12 dikalikan dengan adjoin yang tadi, yang telah kita ubah yang tadinya baris menjadi kolom. Nah, yaitu 6, 6, min 6, 2, min 6, 2, min 12, 6, 0. Selanjutnya kita akan mengalihkan 1 per min 12 dikali dengan 6. Jadi 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 dibagi min 12 sama dengan hasilnya min 1 per 2. Lalu selanjutnya ada 1 dikali 6 lagi dibagi min 12, hasilnya juga sama, min 1 per 2. Selanjutnya ada 1 dikali min 6, hasilnya min 6 dibagi min 12.
karena min dengan min jadi positif ya. Jadi hasilnya 1/2. Selanjutnya ada 1 dikali 2 hasilnya 2 per min 12. Jadi hasilnya itu ada 1 per min 6. Selanjutnya ada 1 dikali min 6 per min 12. Hasilnya 1/2. Selanjutnya ada 1 dikali 2 sama dengan 2 dibagi min 12. Hasilnya min 1/6. Selanjutnya ada 1 dikali min 12, hasilnya tetap min 12. Min 12 dibagi dengan min 12 hasilnya 1. Selanjutnya ada 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 dibagi min 12 hasilnya min 1/2. Lalu ada 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dibagi min 12 hasilnya 0. Itulah tadi tata cara untuk menentukan inverse 3x3. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.